Mau minum? Akan kubuat kau minum sepuasnya. Coba lihat dirimu sekarang. Kau ajak kami bangun keramba. Malah rugi besar. Sekarang, siapa yang masih menghargaimu di desa ini? 3 bulan lalu, dia ditipu oleh Zhang Qiang, sahabat yang paling dipercayainya, untuk investasi penangkapan ikan laut dalam. Awalnya ingin membuat semua orang kaya. Tapi tak disangka, hanya dalam 3 bulan, uang penduduk desa habis tak bersisa. Kenapa masih bengong? Serahkan kunci perahu kayu tua itu. Kalau malam ini kau tidak menyerahkan kuncinya, akan kuhancurkan kerambamu. Akan kubuat kau tak bisa lagi hidup di pantai ini. Tenang, Lin Shen. Kau tidak boleh bertindak sekarang. Ini pipa yang kakek las sendiri di dermaga, saat dia masih hidup. Dulu aku suka sekali menempel pada kakek. Shen Er, lautan memang tak bicara, tapi semua rahasianya ada dalam suara. Asal hatimu cukup tenang, pipa besi ini adalah telinga terbaik. Dengarkan. Aku sudah tidak punya jalan lain. Tagihan rumah sakit, kemarin datang lagi. Operasi ibuku tidak bisa ditunda lagi. Uang hasil jerih payah penduduk desa membuatku sesak napas. Zhang Qiang kabur bawa uang. Semua caci maki dan utang, semua menimpa gue. Gue nggak boleh menyerah. Gue nggak boleh tumbang. Apalagi mati. Gue cuma bisa bertaruh. Bertaruh pada keahlian warisan kakek. Bertaruh pada laut yang membesarkan gue ini, masih mau kasih gue satu kesempatan terakhir. Mendengar suara ikan warisan leluhur, intinya memanfaatkan prinsip bahwa suara di air menyebar lebih cepat daripada di udara. Asal menenangkan diri, pipa besi dan bambu adalah stetoskop alam yang paling sensitif. Suara ini aneh, bukan suara bising. Itu suara frekuensi rendah gesekan pompa ikan dengan celah batu. Di bawah batu-batu dan karang tersembunyi, ada gerombolan ikan besar. Itu ikan croaker kuning liar. Sementara di sisi lain, suaranya tumpul dan mati. Itu jaring rusak yang ditinggalkan. Di bawahnya nggak ada apa-apa. Metode mendengar suara ikan warisan leluhur, pada saat ini, karena konsentrasi mental yang ekstrim, ternyata mencapai tingkat bisa mendengar sampai dasar laut. 2 juta. Gerombolan ikan itu setidaknya bernilai 2 juta. Zhang Qiang, uang hasil kerja keras yang kamu utang ke semua orang, gue pasti akan mengambilnya kembali sendiri. Heh, dasar nggak berguna. Masih berani melamun? Mau kulitmu gatal ya? Direktur Su, paman kedua Anda pagi ini pergi ke kantor desa lagi dengan beberapa orang. Memaksa Anda tanda tangan perjanjian pembangunan pabrik kimia itu. Bilang kalau Anda tidak bisa menghasilkan ikan lagi, mereka akan mengambil alih koperasi secara paksa. HMPH? Pabrik kimia? Mereka buru-buru ingin mengubah Teluk Bihai jadi air mati, supaya bisa bagi-bagi uang hasil korupsi sama paman kedua. Tapi paman kedua bersekongkol sama modal pabrik kimia dari luar. Tiap hari mereka menekan koperasi. Bilang kalau Anda tidak ada hasil ikan selama beberapa bulan ini. Kakek Bai tidak tahan tekanan, dan memberi perintah mutlak. Kalau dalam 3 hari kita tidak bisa memimpin tim dan menghasilkan ikan yang layak, untuk membuktikan kekuatan operasional koperasi, hak pengembangan laut ini akan dipaksa diserahkan ke paman kedua untuk membangun pabrik kimia. Saya sudah menjaga laut ini selama 5 tahun. Tidak ada yang boleh merebutnya. Ayo, kita lihat dulu dermaga. Kapal tua yang tersisa hari ini. Hentikan! Direktur Su, kenapa Anda datang sendiri? Anak ini tukang utang dan tidak mau bayar. Saya akan usir dia sekarang. Siapa namamu? Lin Shen. Tadi melihat pria ini, menempelkan seluruh wajahnya ke pipa pembuangan limbah bawah laut itu, membuatku teringat pada keturunan terakhir keluarga Lin yang menguasai teknik mendengar suara ikan. Hanya saja, sudah hampir 20 tahun. Tidak ada yang pernah melihat keturunan keluarga Lin menunjukkan kemampuan aslinya. Semua orang menganggap ini hanya dongeng pengantar tidur. Tidak disangka, hari ini aku bertemu dengannya di sini. 3 hari? Aku hanya punya 3 hari. Dia satu-satunya harapan. Aku harus bertaruh. Bagus. Bawa dia untuk mengobati lukanya. Mulai sekarang, dia adalah konsultan pencari ikan utama dan mitra yang dipekerjakan khusus oleh koperasi saya. Direktur Su, anak ini hanya nelayan bangkrut. Dia bahkan tidak punya joran pancing yang layak. Anda mempekerjakannya sebagai konsultan teknis? Di Teluk Bihai, teknologi sejati bukan tentang menghabiskan uang untuk peralatan, tapi tentang benar-benar memahami laut ini. Dia bisa mendengar suara ikan. Itulah modal yang paling dibutuhkan koperasi sekarang. Kenapa? Kamu punya keberatan? Su King ingin menggunakan keahlian profesional untuk memecahkan monopoli kepentingan Lau Guai dan yang lainnya. Untuk melindungi laut ini, bertahan adalah satu-satunya kesempatan bagiku untuk bangkit kembali dan melunasi uang hasil kerja keras semua orang. Bisa bekerja untuk Direktur Su adalah kehormatan bagiku. Bagus. Aku suka orang pintar. Zhao Biao menggunakan jaring listrik tegangan tinggi secara ilegal. Surat perintah penyelidikan dari Departemen Maritim sudah keluar. Kapalmu dan semua alat penangkap ikan listrikmu mulai sekarang akan disegel paksa oleh koperasi. Direktur Su, ada kesalahpahaman nih. Ini hadiah perkenalan buat kamu. Nanti, bantu aku jaga dermaga baik-baik. Jangan punya pikiran aneh-aneh. Teluk ini
Dan area bebatuan ini. Sore nanti kita tebar jaring. Semua kedua tempat ini. Dua lingkaran ini salah. 2 hari lalu, aku dengar suara di teluk ini. Di bawah sana sunyi senyap. Tempat itu sudah disapu bersih oleh jaring listriknya Zhao Biao. Isinya cuma jaring rusak dan kerang mati. Sekali tebar jaring, pasti rugi besar. Sedangkan area bebatuan itu dekat dengan saluran pembuangan rahasia pabrik kimia di hulu. Airnya hijau dan bau busuk. Mana mungkin ada ikan? Orang tua ini sudah pilih-pilih lama. Tapi yang dipilih malah tempat mati. Kalau 2 tempat ini ditebar jaring, koperasi bukan cuma nggak dapat ikan Seon Spoon, tapi juga harus keluar uang puluhan ribu untuk bensin dan jaring. Direktur Su, jangan khawatir. 2 tempat yang saya pilih ini airnya hangat dan banyak ikan. Begitu jaring ditebar sore nanti, pasti bisa dapat ratusan kilo ikan bagus. Dijamin Anda bisa duduk manis di posisi pewaris pada rapat keluarga besok. Bagus. Beritahu tim kapal untuk bersiap berangkat. Tunggu dulu. Lin Shen, kamu mau bilang apa? Kalau jaring dilempar ke 2 tempat ini, selain jaring rusak dan air bau, tidak ada apa-apa. Menurutku lebih baik ganti tempat. Dasar kurang ajar. Kau pikir Direktur Su menyukaimu, jadi kau bisa senaknya bicara di sini? Maksudmu, aku yang sudah 40 tahun melaut di Teluk Bihai ini, masih kalah sama pecundang bangkrut sepertimu? Lin Shen, aku sudah bilang aku suka orang pintar. Kau baru saja jadi wakilku, sudah berani memerintah kapten yang kuundang? Tidak berani. Tapi karena aku sudah menerima posisi ini, aku harus bertanggung jawab atas kapal ini. 2 area laut itu memang tidak bisa didatangi. Kau ini bocah ingusan yang bangkrut karena keramba, apa yang kau tahu tentang jalur ikan? Sungguh omong kosong. Jadi begitu? Kau pikir kau lebih tahu laut ini daripada Lau Guai? Kau pikir kau lebih tahu laut ini daripada Lau Guai? Aku harus bertaruh. Ini satu-satunya harapanku untuk melunasi utang setelah kembali ke sini. Betul, aku tahu. Aku berani bertaruh. Ikan yang didapat dari tempat yang kutunjuk pasti 100 kali lebih baik daripada laut yang dia tunjuk. Kau bicara omong kosong. Direktur Su, anak ini sudah gila. Cepat suruh orang usir dia. Lin Shen, kau pasti tahu akibatnya kalau membohongiku. Kau yakin mau bersikeras? Gue jamin, kalau nggak dapat apa-apa, gue langsung pergi. Kapal ini juga jadi milik koperasi. Jalan, ke area lama, angkat jaring. Lauba, arah airnya salah, belok kiri penuh. Nanti jangan ke sini. Airnya bermasalah. Lin Shen, kamu masih ingusan? Berani-beraninya ganggu di sini? Air di sini bahkan nggak ada cacing pasir plankton. Permukaan airnya kotor. Ini air mati. Bahkan udang kecil pun nggak bisa hidup di bawah sana. Omong kosong. Waktu aku masih berenang di Teluk Bihai, kamu masih main pasir di lumpur. Ini adalah celah batu tempat ikan bersembunyi. Begitu air pasang sore hari, di bawah sana penuh dengan hasil tangkapan. Lau Guai, kamu yakin di sini? Direktur Su, tenang saja. Aku, Lau Guai, sudah 5 tahun di koperasi ini. Mata tertutup pun aku bisa menemukan sarang ikan. Di bawah sini minimal bisa dapat 30 keranjang ikan beram hitam. Lau Guai, kalau aku nggak salah, kapal penangkap ikan listrik Zhao Biao menyetrum di laut ini selama 7 hari berturut-turut, kan? Hei, Lin, jangan asal bicara. Kamu rugi besar karena keramba sampai nggak punya apa-apa. Sekarang mau merusak kapal koperasi? Kalau kamu memang paham ikan, kenapa nggak bayar utangmu dulu? Betul, Lin Shen sendiri yang rugi uang. Apa sih yang dia tahu tentang memancing? Lau Guai itu nelayan paling jago di sini. Dengar dia, pasti benar. Kalau kamu yakin itu, berani taruhan? Hah? Taruhan apa? Kalau sekali tebar jaring, bisa dapat 5 kilo ikan hidup. Aku, Lin Shen, akan langsung angkat kaki dari kapal ini. Dan akan menghindarimu selamanya. Tapi kalau tidak ada ikan hidup, kemana kapal koperasi akan berlayar nanti, aku yang putuskan. Ok, semua dengar ya. Direktur Su, tebar jaring. Angkat jaring. Ini, bagaimana mungkin? Lau Guai, ini yang kamu bilang 30 keranjang ikan beram hitam? Bersih banget tangkapannya. Sampai-sampai, guci pecah 200 tahun lalu ikut terangkat. Ini jalur ikan. Arus hari ini deras, pasti kawanan ikan sudah pergi duluan. Mana ada sih, mancing ikan selalu berhasil? Jangan cari alasan. Ambil 3 batang bambu tebal itu, yang ada di palka. Bambu? Kamu kira kita lagi di danau? Ini laut dalam belasan meter. Direktur Su, Kapten, matikan mesin kapal. Lauba, jatuhkan jangkar, matikan mesin. Terus saja berlagak. Aku mau lihat kamu bisa bikin apa dengan bambu-bambu jelek itu. Lin Shen, bambu itu kosong, kalau kena angin cuma bunyi, Mana bisa kamu dengar apa-apa? Di bawah sini sepi kayak kuburan. Bahkan siput merayap pun nggak ada suaranya. Lau Guai, air di sini sudah dirusak listrik semua.
Tegangan tinggi dari jaring listrik itu membunuh semua bibit ikan di dasar laut. Omong kosong. Nggak ada yang sesakti yang kamu bilang. Cuma nempelin bambu bisa tahu ada apa di bawah? Bambu kosong itu paling jelas menghantarkan suara. Kepadatan air laut itu tinggi. Getaran ekor ikan, gelembung yang keluar, merambat lewat air ke bambu. Lebih berguna daripada radar rusakmu itu. Nggak percaya? Coba dengar sendiri. Aku nggak mau dengar omong kosong ini. Terus sekarang mau kemana? Sekarang air sedang surut. 2 mil ke arah timur, ada palung laut berbentuk pelana yang cekung. Arus di sana lambat dan banyak karang tersembunyi. Jaring kapal penangkap ikan listrik nggak bisa masuk. Berlayar ke timur. Nggak bisa. Timur itu laut mati. Nggak ada kapal besar yang pernah ke sana. Kalau sampai menabrak karang, semua orang di kapal ini bisa tamat. Saya direktur. Ikuti kata Lin Shen. Lauba, angkat jangkar. Berlayar 2 mil ke timur. Dengar apa? Ramai sekali. Di bawah sana, seperti air mendidih. Semua suara kibasan ekor ikan yang menabrak batu. Omong kosong doang. Tebarkan jaring. Gue mau lihat apa yang bisa didapat. Ada hasil. Berat. Angka. Ya ampun, semuanya ikan bream hitam hidup. Setidaknya ada lebih dari 500 kilo. Di laut mati ini, kok bisa ada kawanan ikan sebesar ini? Lin Shen, kamu beneran bisa mendengar suara ikan? Lau Guai, sekarang kamu mau bilang apa lagi? Ah. Ini cuma kebetulan. Anak ini lagi hoki aja. Kebetulan, Lau Guai, kamu itu nelayan senior puluhan tahun. Bagian laut mana di Teluk Bihai yang pernah disetrum, bagian laut mana yang beracun, kamu tahu lebih baik dari siapapun. Kamu sengaja membawa semua orang ke laut mati itu. Mau koperasi bangkrut total besok. Supaya paman kedua bisa menjual laut ini ke pelabuhan kimia, kan? Kamu menuduh sembarangan. Aku tidak. Lau Guai, kompas ini diberikan koperasi padamu. Uang 30.000 yang tersembunyi di bawahnya, siapa yang memberimu? Lau Guai, dasar pengkhianat tua. Kalau koperasi bangkrut, kita semua di desa ini mau makan apa? Hati nuranimu dimakan anjing, ya? Direktur Su, ayo kita kembali ke pelabuhan. Untuk rapat besok, kita sudah punya kartu as. Lin Shen, jangan sok jadi dewa laut di depanku. Dapat beberapa ikan bream hitam itu cuma hoki kamu aja. Kalau Teluk Bihai beneran ada ikan coaker kuning, aku jilat deh ini sampai bersih. Lau Guai, dasar busuk hati. Kamu sudah di ujung tanduk, mulut masih saja keras. Aku sudah 40 tahun di laut ini. Ikan coaker kuning sudah habis karena jaring listrik. Kalau ada pun, itu di laut dalam. Kapal besi bobrok ini, belum sampai laut dalam saja, sudah hancur dihantam ombak. Lin Shen, bagaimana menurutmu? Lau Guai benar, ikan coaker kuning tidak bodoh. Di perairan dangkal setiap hari ada jaring listrik. Mereka tidak akan datang. Tapi dia salah satu hal. Aku salah apa? Di bawah sini bukan laut dalam, tapi ada jurang dalam. Di bawah sini ada celah batu sedalam lebih dari 20 meter. Terhubung dengan arus laut besar di luar. Asal arusnya pas, ikan coaker kuning dari laut luar akan mengikuti arus masuk untuk bertelur. Tapi sekarang adalah malam sebelum topan besar. Arusnya kacau balau seperti bubur. Mereka berani masuk? Justru karena hari topan. Lauba, matikan mesin. Jatuhkan jangkar besar 2 segmen. Jangan biarkan kapal melaju terlalu cepat. Datang ribuan ekor. Semuanya berdesakan di bawah celah batu. Halah, terus aja ngibul. 1 ekor ikan coaker kuning liar aja, sekarang harganya bisa ribuan. Kalau menurutmu, di bawah sana ada puluhan juta uang tunai. Radar aja nggak bunyi. Kamu punya telinga super, ya? Lin Shen, jangan bercanda sama kami, Dom. Sonar berteknologi tinggi kami ini, radarnya aja diam-diam aja. Masa cuma pakai bambu bisa sehebat itu? Gelombang radar itu lurus. Ikan coaker kuning itu penakut. Begitu ada badai, mereka meringkuk di karang. Di celah paling bawah, gelombang radar yang mengenai. Karang akan langsung memantul. Nggak bisa menjangkau celah terdalam. Tapi suara itu bisa berbelok. Mereka berdesakan di celah, mengeluarkan gelembung, dan mengibas-ngibaskan ekor. Suara itu mengikuti celah batu dan arus air. Langsung masuk ke dalam tabung bambu. Boleh aku dengar? Merunduk, tempelkan telinga, jangan bersuara. Benar-benar sebanyak itu? Lin Shen, kita kaya mendadak. Koperasi kita terselamatkan. Benarkah, Direktur Su? Benar ada ikan coaker kuning? Ya ampun, seumur hidupku aku belum pernah melihat kawanan ikan coaker kuning liar. Cepat,
keluarkan jaring besar. Kita tebar jaring. Malam ini semua utang bisa lunas. Ayo tebar jaring. Aku akan menguras habis semua ikan di palung ini. Jangan ada yang bergerak. Lin, maksudmu apa sih? Kita kesini kan, buat nangkap ikan dan bayar utang? Semua ikan croaker kuning di bawah sana datang ke sini untuk bertelur. Perutnya penuh telur. Lagi pula, ikan croaker kuning liar itu hewan liar yang dilindungi negara. Siapapun yang berani menebar jaring, saat kembali ke pelabuhan nanti, tim maritim dan tim gabungan penegak hukum sudah menunggu di dermaga. Ini pelanggaran hukum, kejahatan. Masuk penjara. Lalu, untuk apa kita repot-repot ke sini? Bisa lihat tapi tak bisa sentuh. Apa gunanya? Tuh kan, apa ku bilang? Nangkap ikan beream hitam itu tak ada gunanya. Punya gunung emas tapi tak bisa disentuh, koperasi ini besok tetap akan bangkrut. Siapa bilang tak ada gunanya? Selama kita bekerja sama dengan Institut Penelitian Perikanan untuk membuktikan bahwa di laut ini ada populasi liar ikan croaker kuning, kita bisa mendorong Teluk Bihai untuk ditetapkan sebagai zona merah perlindungan ekologi laut. Dengan begitu, kita bisa benar-benar melindungi mereka. Nanti, tak akan ada yang bisa membangun pabrik kimia di sini. Betul. Selama kawasan konservasi terbentuk, negara akan memberikan dana dukungan. Koperasi kita bisa bertransformasi menjadi pemancingan ekologi dan pembibitan. Jauh lebih baik daripada penangkapan ikan yang merusak. Tapi sekarang ada masalah. Tadi aku dengar di perairan dangkal sebelah timur sana, sudah ada 3 kapal penangkap ikan listrik yang berputar-putar. Itu kapal-kapal Kintian. Mereka punya alat pendeteksi ikan tercanggih. Begitu ombak topan sedikit mereda, mereka akan pakai jaring penangkap ikan yang merusak dan menyapu bersih seluruh palung laut ini. Terus gimana dong? Kita nggak bisa cuma lihat saja, mereka mati tersetrum. Ini peluit lumba-lumba. Ikan croaker kuning paling takut sama lumba-lumba. Suara lumba-lumba menyebar jauh di dalam air. Semuanya, kemari. Bantu aku pasang peluit ini ke corong pengeras suara. Kita pakai suara untuk mengusir kawanan ikan. Gila, benar-benar gila. Pakai pengeras suara rusak buat menakuti ikan. Lin Shen, kalau kau bisa mengusir ikan-ikan itu, aku akan telan pasir di laut ini hidup-hidup. Lin Shen, Nggak apa-apa. Tiup kencang, laubah. Pasang juga pengeras suara cadangan. Emas, emas, emas melompat-lompat di laut. mereka berenang ke arah zona konservasi. Bagus sekali, Lin Shen. Terima kasih. Kau menyelamatkan mereka, dan juga menyelamatkan Teluk Bihai. Keponakan Suking, dan juga si anak muda bermargalin itu, drama kalian di laut. Aktingnya seru juga ya. Paman kedua, kenapa paman ada di saluran kami? Direktur Su, jangan tegang. Meskipun Lau Guai sudah tua dan tidak berguna, tapi alat pelacak di kapalnya tidak rusak. Ikan croaker kuning liar, kan? Barang bagus yang harganya ratusan ribu per kati. Kalian tidak menangkapnya? Malam ini, armada kapal Kintian akan menangkapnya sampai habis. Hahaha. Lihatlah, semuanya. Ini dia teknologi canggih. Peralatan baru yang dibawa Kintian. Sekali tebar jaring, langsung dapat 2 ikan croaker kuning besar. Koperasi ikut saya. Keluarga kedua akan makan daging setiap hari. Wah, ini benar-benar ikan croaker kuning liar. Sisiknya seperti emas. Setidaknya harganya 10.000, kan? 10.000? Ini barang lama seberat 3 kati. Paling tidak 40.000. Suking, koperasi bobrokmu tahun ini tidak menghasilkan apa-apa. Hak pengembangan wilayah laut ini, apa kamu belum mau menandatangani dan menyerahkannya? Aduh, Direktur Su, jangan keras kepala begitu. Penangkapan ikan modern itu pakai sonar. Kamu mengandalkan Lin Shen yang bangkrut itu dengan 2 batang bambu mencari ikan di laut? Itu kan cuma lelucon internasional. Siapa yang bercanda? Lin Shen. Ini adalah rapat asosiasi perikanan Teluk Bihai. Dasar orang bangkrut yang terlilit utang. Ngapain kamu di sini, Satpam? Usir dia. Paman kedua, kenapa buru-buru? Lin Shen adalah asisten direktur koperasi. Dia berhak ikut rapat. Asisten direktur? Suking, apa kamu sudah kehabisan orang? Sampai-sampai mempekerjakan pemulung? Lin Shen, apa utang keramba ikanmu sudah lunas? Lihat-lihat apa? Ini spesimen liar yang berharga. Kalau rusak, kamu bisa ganti rugi? Kita semua sudah puluhan tahun hidup dari laut. Nelayan berpengalaman. Ikan di akuarium ini perutnya buncit, dan ada benjolan kecil di dahinya. Ini jelas ikan croaker kuning budidaya yang diberi pakan di keramba. Paling-paling harganya 50 yuan per ekor. Hah? Budidaya? Tidak mungkin. Mana ada ikan budidaya yang warnanya semurni ini? Ahli Zhao adalah pakar dari provinsi. Apa penglihatannya lebih buruk dari orang bangkrut sepertimu? Kamu cuma irikin Tian dapat tangkapan bagus. Hei Lin, makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan sembarangan. Menuduh barangku, kamu bisa tanggung akibatnya? Menuduh ahli Zhao? Karena kamu pakar. Baiklah, saya tanya Anda.
Di ekor ikan croaker kuning liar ini, kenapa ada lingkaran seukuran kuku jari bercap putih? Itu karena tergores karang laut dalam. Itu keausan alami. Anda tidak mengerti pengetahuan profesional, ya? Omong kosong. Itu adalah bekas sengatan listrik dari jaring listrik tegangan tinggi. Lendir di kulit ikan gosong karena listrik, makanya jadi putih dan mengeras. Kintian, kalian pakai jaring listrik tegangan tinggi di laut untuk memusnahkan ikan. Kalian bahkan tidak bisa membedakan ikan liar dan ikan budidaya. Satu kali setrum, mati semua. Lalu kalian tangkap, diwarnai, dan berani mengaku itu ikan liar di depan semua orang. Kamu omong kosong. Tangkap dia. Dia bicara ngawur, mengganggu ketertiban rapat. Siapa yang berani menyentuhnya? Direktur Qin, Anda takut, ya? Karena Lin Shen bilang itu palsu, mari kita periksa di tempat. Aturan Teluk Bihai, emas asli tidak takut api. Barang palsu tidak akan bertahan. Tenang, Xiao Lin. Karena kamu bilang itu palsu, bagaimana kamu membuktikannya? Kalau tidak bisa menunjukkan bukti, aula besar ini hari ini, kamu mungkin tidak bisa keluar. Kakek Bai, membuktikan ini gak butuh waktu 3 menit pun. Pakar Zhao, pinjam ikannya sebentar. Hei, kamu mau ngapain? Haha. Kalian semua lihat sendiri. Ini cuma pewarna industri yang dicampur dari kuning lemon dan kuning senja. Bahkan bukan cat kimia yang harganya 500 yuan per ton. Hari ini kalian pakai racun ini untuk dioleskan ke ikan. Apa kalian mau meracuni semua warga Teluk Bihai sampai mati? Ya ampun, ini benar-benar cat. Diseka pakai tisu basah langsung luntur. Penipuan ini kejam sekali. Aku hampir saja beli ini buat cucuku biar pintar. Ini bisa bikin orang mati, kan? Kintian, Su Zhendong, apa kalian masih manusia? Pakai barang yang diwarnai buat menipu kami. Reputasi Teluk Bihai. Kintian, ini ada apa? Bukankah kamu bilang tidak akan ketahuan? Minggir. Lin Shen, kamu berani merusak rencanaku. Yang kurusak adalah jaring pemusnahmu. Kamu pakai jaring listrik tegangan tinggi sampai ikan-ikan punah. Pakai pewarna industri buat menipu uang. Orang jahat sepertimu tinggal di Teluk Bihai sehari saja sudah menghina laut ini. Benar sekali. Jangan biarkan para berhati busuk ini Merusak masa depan Teluk Bihai kita. Aduh, jangan dihancurkan, jangan. Cukup. Memalukan sekali, Tuan Qin. Izin menangkap ikanmu dikeluarkan oleh Asosiasi Perikanan. Karena kamu menggunakan ikan beracun dan berbuat curang, melanggar ajaran leluhur nelayan. Mulai sekarang, izin menangkap ikanmu di Teluk Bihai dibatalkan. Bagus sekali, Su Qing, Lin Shen. Gunung hijau takkan berubah, air hijau terus mengalir. Teluk Bihai ini, kita lihat saja nanti. Dasar manusia tak punya hati. Kamu akan mati mengenaskan. Berhenti. Jangan lari. Jangan biarkan dia kabur. Mau sembunyi di mana? Tolong, Kak. Mereka pencuri ikan dan pakai setrum. Tolong aku. Hei, anak muda, jangan ikut campur. Gadis ini memotret barang-barang di kapal kami. Serahkan kameranya. Kalau tidak, aku akan menghajarmu juga. Ketiga, anak ini Lin Shen, yang membongkar kebohongan Kintian di aula itu. Oh, ternyata benar kamu. Ketemu kami hari ini, sialmu. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Membalas dendam untuk Kintian. Pantai ini milik umum. Kamera pengawas dari Dinas Kelautan sedang merekam. Coba saja kalau berani. CCTV itu apa-apaan sih? Wah, anak ini jago juga. Kuat banget tangannya. Kalau maju lagi, jangan salahkan aku kalau kasar ya. Lausan, bagaimana kalau kita mundur dulu? Anak ini nekat banget. Lin Shen, kau tunggu saja. Kintian tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kamu tidak apa-apa. Uhuk. Obat asmamu mana? Ini kan? Ayo, buka mulutmu. Biar aku saja. Buka mulut, tarik napas dalam-dalam. Jangan terburu-buru, atur napasmu, pelan-pelan saja. Rileks, hembuskan napasmu. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah tamat hari ini. Angin di pantai kencang dan lembab. Kalau punya asma, jangan pergi sendirian ke pantai berbatu itu. Aku Lin Shen. Kamu merekam mereka untuk mencari bukti penangkapan ikan dengan setrum? Namaku Bai Xiaoyu.
Aku relawan dari Asosiasi Perlindungan Laut. Kintian dan anak buahnya di daerah laut ini menggunakan jaring pukat harimau. Sudah merusak beberapa terumbu karang. Aku harus merekamnya. Berani juga kamu. Sudah, mereka sudah kabur. Cepat kembali ke desa. Aku harus ke pasar. Tungguin aku. Kamu kan yang di aula itu. Pakai selembar tisu basah buat bongkar ikan yang dicat itu. Lin Shen, sekarang di desa semua orang lagi ngomongin, kamu itu dewa pendengar ikan. Dewa apaan sih? Ini cuma cara yang diwariskan leluhur. Lebih banyak melihat dan mendengar. Lebih PK daripada mesin. Jangan ngikutin aku terus. Aku maunya ngikutin. Aku penasaran gimana caranya dewa nyari ikan. Tunggu, kotak ini, meskipun penuh lumut laut, tapi bagian bawahnya yang terlihat berkilau seperti giok hitam. Kepadatan dan kekerasannya ini pasti kayu ulin emas yang sudah tenggelam di dasar laut puluhan tahun. Lagi pula, lihat di kedua sisi dasar kotak ini, kekuatan tenggelamnya aneh. Jelas ada lapisan tersembunyi, menyimpan sesuatu. Ini bukan kotak rongsokan biasa. Ini kayu dari palka bawah kapal karam. Dan ada sesuatu di dalamnya. Anak muda, tertarik sama kotak kayu bobrok ini? Ini loh, diangkat dari dasar laut sedalam 30 meter. Barang antik tua berumur ratusan tahun. Paman, siang-siang begini, jangan bohongi aku deh. 4 sudut kotak ini sudah busuk dan hampir bocor. Buat simpan perkakas saja takut bocor. Aku cuma lihat kayu ini berat. Mau aku bawa pulang buat dibelah jadi 2 gantungan pelampung keramba. Jangan buat kayu bakar. Kalau kamu serius mau kotak ini, bayar 200, bawa saja. 200, Paman? Paman keterlaluan banget. Ini cuma kayu busuk, baunya juga amis ikan mati. Dikasih gratis pun aku enggak mau. Paman minta 200? Dasar anak kecil, mana ngerti apa-apa. Ini barang dari dasar laut, loh. Enggak beli, jangan ganggu. Paman, 50 saja. Oke, aku angkut biar nggak makan tempat. Biar nggak makan tempat. Kalau nggak, Paman simpan saja buat kayu bakar. Baiklah, baiklah, karena kamu anak muda pekerja keras, 50 buatmu. Benar-benar rugi besar. Lin Shen, kamu bayar 50 buat kayu busuk ini? Gila kamu, baunya saja sudah menyengat. Ini bukan bau busuk. Ini, bau apa ini? Kok wangi banget? Teksturnya seperti lilin, agak lunak saat dipanaskan. Aromanya sangat dalam. Xiaoyu, ini obat pemberian Tuhan. Ini kan cuma kain lem busuk? Ini namanya ambergris. Harta karun yang keluar dari usus paus sperma. Sudah mengapung di laut setidaknya puluhan tahun. Semua kotorannya sudah bersih. Sepotong ini saja. Paling tidak harganya 300.000. Dulu ini dipakai untuk apotek besar. Sebagai bahan obat penyelamat nyawa. Ya ampun. Dapat harta karun 300.000. Kan ku bilang itu pengalaman. Jual beli pribadi itu ilegal. Xiaoyu, barang ini kuserahkan padamu. Donasikan ke Asosiasi Perlindungan Laut kalian. 300.000 loh. Kok kamu bilang donasi begitu saja? Bukankah kamu masih punya banyak utang? Orang bijak mencintai kekayaan, tapi mendapatkannya dengan cara yang benar. Harta karun ini bukan milikku. Mendonasi ini bisa bantu koperasi ajukan kawasan lindung. Itu jauh lebih berharga daripada 300.000. Lin Shen, 2 hari lagi ada kompetisi memancing. Para ahli dari kota dan pemimpin dari provinsi akan datang. Kamu wakili koperasi kita ya? Aku tidak mau. Itu semua barang mewah. Aku tidak mau. Itu semua barang mewah. Aku cuma pakai bambu. Mau ikut-ikutan apa? Itu bukan ikut-ikutan. Kintian dan Su Zhendong akan pamer sonar baru mereka di kompetisi itu. Mereka juga mau paksa semua orang ubah Teluk Bihai jadi pabrik kimia. Kalau kamu kalahkan mereka di kompetisi memancing itu, kita akan punya kesempatan membuat kakek Bai dan asosiasi dagang lainnya mendukung kita membangun kawasan konservasi ikan ceroaker kuning. Oke, asal laut ini bisa kita jaga. Aku akan melawan mereka sampai akhir. Lin Shen di sini. Wah, bawa bambu buat ikut kompetisi internasional. Direktur Su, koperasi kalian semiskinkah sampai joran karbon aja nggak sanggup beli? Memancing itu soal keahlian, bukan soal uang. Kintian, izinmu sudah dicabut, masih berani datang? Turnamen memancing ini adalah kompetisi undangan. Ini Ketua Liu dari provinsi. Asal asosiasi dagang kami dapat medali emas hari ini, proyek pabrik kimia di Teluk Bihai bisa langsung disetujui. Su King, Kita harus lihat keuntungan ekonominya. Lingkungan nggak bisa jadi makanan. Kenapa lingkungan nggak bisa jadi makanan? Kalau nggak ada air bersih, kalian mau mancing di mana? Sudah, jangan banyak omong. Lin Shen, berani taruhan lagi? Hari ini di perairan Guijianko ini, siapa yang dapat tangkapan terberat, dia yang berhak bicara. Kalau kamu kalah, koperasi harus keluar dari Teluk Bihai. kalau aku kalah, perahu kayu tuaku jadi milikmu.
Tapi kalau kamu yang kalah, pergi dari Teluk Bihai. Jangan bahas soal pembangunan pabrik lagi. Kalau berani, biarkan Ketua Liu jadi juri. Dengar semua. Lin Shen, lihat mereka. Itu umpan kimia terlarang. Airnya jadi kotor semua gara-gara mereka. Lin Shen, pakai ini saja. Yang lain pakai jig besi berteknologi tinggi. Apa balok kayu ini bisa tenggelam? Dasar laut Guijianko penuh celah batu karang. Jig besi terlalu berat. Begitu masuk air, langsung nyangkut di celah batu. Tidak bisa ditarik keluar. Udang kayu saya ini berongga. Di air, dia akan melayang seperti udang asli. Tapi arusnya terlalu deras. Udang kayu terlalu ringan. Tidak akan sampai dasar. Jangan panik. Ini namanya pemberat. Lebih 1 gram terlalu berat, akan nyangkut. Kurang 1 gram terlalu ringan, tidak akan tenggelam. Harus pas. Hahaha, si bodoh itu masih menggigit timah pemberat. Kita sudah pakai sonar canggih. Dia masih mengandalkan perasaan. Dapat ikan? Bagus, Ketua Liu. Catat, ikan berea merah 2,5 kilo. Lin Shen, bagaimana ini? Waktu sudah setengah jalan. Kita bahkan belum dapat gigitan sama sekali. Arus air bergeser ke kiri. Ikan besar bersembunyi di sisi gelap karang. Lin Shen, tempat itu buntu. Di bawah sana penuh karang tersembunyi. Kalau nyangkut di dasar, senarnya putus. Umpan udang kayu itu akan hanyut mengikuti pusaran air ke bawah. Pas banget bisa masuk ke lubang karang. Dapat ikan besar. Jangan kendurkan senarnya. Lauba. Kapal mundur 1 meter. Jangan sampai ikannya menarik senar ke celah karang. Ini kerapu tua. Kuat banget. Lihat aku. Dasar payah, narik ikan segitu aja nggak bisa. Ya ampun, itu ikan kerapu bintik merah. Ini udah bertahun-tahun enggak kelihatan di Teluk Bihai. Gila, minimal 20 kilo lebih. Mancing ikan sebesar ini cuma pakai bambu. Keahliannya luar biasa. Lin Shen, cepat timbang. Kamu gila? Dilepas? Gimana mau dihitung nilainya? Ikan besar ini lagi hamil. Tahu, tujuan kompetisi memancing ini adalah perlindungan ekologi. Cukup dibuktikan dengan memancingnya. Yang penting ada ikan di laut. Kalau dibawa pulang dan dimakan, itu dosa. Benar sekali. Ini baru nelayan sejati. Ketua Liu, dia melepaskan ikannya. Tidak ada bukti fisik. Ronde ini aku yang menang. Tunggu sebentar, Qin Tian. Sebelum menentukan pemenangnya, dengar ini dulu. Area karang itu, tadi malam aku dan anak buahku menyapu pakai jaring listrik bertegangan tinggi. Ikan ceroaker kuning liar dapat 300 kilo. Semuanya ada di gudang pendingin. Pewarna juga sudah siap. Dijamin enggak bakal ketahuan. Hahaha, bagus sekali. Begitu rapat hari ini selesai, pabrik kimia disetujui. Teluk Bihai akan jadi milik kita. Peduli amat sama si Lin Shen itu. Ini palsu. Ini hasil AI. Kamu memfitnahku. Tuan Qin, enggak usah mengelak di sini. Bukti yang direkam Xiao Yu sudah diunggah oleh tim hukum koperasi setengah jam yang lalu ke Dinas Kelautan dan Departemen Keamanan. Sekarang, petugas mereka sudah menunggu di depan aula. Jangan sampai warga emosi dan melukai siapapun. Ini semua Paman Su Zhendong yang maksa saya. Obat racun ikan itu dia yang beli. Pembukuan palsu juga dia yang bikin. Saya cuma disuruh-suruh. Mohon Bapak berdua ikut kami. Pergi ke depan untuk bekerja sama dengan petugas investigasi. Jangan berisik. Kalau ada yang mau diomongin, bilang ke petugas. Baik. Anak muda yang hebat. 1 joran bambu menyelamatkan akar Teluk Bihai. Direktur Su, buat laporan permohonannya. Semua anggota Asosiasi Perikanan akan menandatangani petisi. Untuk mendukung koperasi mendirikan Teluk Bihai. Cagar alam ikan ceroaker kuning liar. Oke, kami akan tulis sekarang. Laut ini benar-benar hidup kembali. Tanda tangan. Kalau enggak tanda tangan hari ini, akan kuhancurkan gubuk bobrokmu ini. Aku benar-benar tidak punya uang. Uang yang Sang Qiang pinjam, kalian tidak bisa menyuruhku seorang guru. Untuk menandatanganinya. Tidak mau tanda tangan? Zhang Qiang menulis namamu sebagai penjamin di surat utang. Sekarang dia kabur. Kalau bukan padamu, kami harus mencari siapa? Kalau hari ini tidak tanda tangan, kami akan berjaga di depan sekolah setiap hari. Lihat saja apa nenek tua ini masih punya malu. Lepaskan. Oh, Lin Shen. Dasar. Jangan ikut campur di sini. Aku sudah mengaktifkan aplikasi keamanan publik untuk merekam bukti video secara real-time. Menurut hukum, mengancam guru pensiunan, membatasi kebebasan pribadi, memaksa menjadi penjamin, termasuk penahanan ilegal. Singkirkan tangan kotor kalian. Lin Shen, Zhang Qiang, kau masih berani kembali?
Kak Shen, aku sudah tidak punya jalan lain. Anak buah Qin Tian terus menekanku. Katanya kalau tidak bayar utang, mereka akan menyita properti ibuku, mengirimku untuk melunasi utang. Makanya aku membawa mereka mencari guru Zhang. Zhang Lan dulu membiayai sekolahmu tanpa biaya. Sekarang kau membawa preman untuk menekannya? Lin Shen, jangan pukul dia. Zhang Qiang juga terpaksa. Dia tidak punya pilihan lain. Dengar tidak? Dia sudah tidak punya pilihan. Lin Shen, sekarang kamu kan orang kesayangan koperasi. Kalau berani, bayar utang puluhan ribu ini untuknya. Kalau tidak dibayar hari ini, nenek tua ini harus cap jempol. Surat utang ini secara hukum sama sekali tidak sah. Pertama, kalian secara pribadi memotong bunga tinggi. Suku bunga tahunan sebenarnya melebihi batas maksimum yang ditetapkan negara. Ini termasuk pinjaman rentenir ilegal. Kedua, Zhang Qiang tidak berhak secara pribadi menjadikan guru Zhang sebagai penjamin, tanpa tanda tangan dan otorisasi langsung dari guru Zhang sendiri. Ini namanya penipuan dan pinjaman jebakan. Mau uang? Boleh saja. Polisi dan tim manajemen keamanan sedang berpatroli di mercusuar nomor 2. Bagaimana kalau kita ke sana dan minta mereka memutuskan? Baik, Lin Shen, kamu berani sekali. Zhang Qiang, kalau malam ini tidak ada ikan, awas kau. Kau akan tahu akibatnya. Gawat, malam ini anak buah Qin Tian memaksaku melaut untuk menyetrum ikan demi bayar utang. Kalau aku tidak pergi, Mereka beneran bakal bunuh aku. Peringatan topan merah. Kalau kamu ke laut sekarang, itu sama saja bunuh diri. Bunuh diri lebih baik daripada dipukuli sampai mati oleh mereka. Kunci kapal tua paman kedua ada padaku. Kapal itu dipasangi jaring listrik. Malam ini, 1 jaring. Ikan croaker kuning bisa melunasi semua utangku. Ikan di Teluk Bihai baru saja pulih. Kamu masih mau merusak mata pencarian anak cucu? Zhang Qiang, kamu ini manusia atau bukan sih? Aku sudah mau mati. Masih peduli apalagi soal mata pencarian? Lin Shen, kamu sekarang orang baik. Aku orang jahat. jangan pedulikan aku. Qiangzi, cepat kembali. Pak Zhang, Anda tetap di gudang. Aku akan menyeretnya kembali. Mesinnya mati. Rantai jangkar putus. Kapalnya hanyut ke area karang Gui Jianko. Suking, lebih cepat lagi. Kapalnya akan menabrak karang. Anginnya terlalu kencang. Ombaknya setinggi 4 meter. Kalau kita mendekat, kita juga bisa kandas. Tidak bisa menunggu lagi. Palka bawah kapal Qiangzi sudah bocor. Paling lama 3 menit. Kapalnya akan tenggelam. Kak Shen, tolong aku. Aku tidak mau mati. Qiangzi, ulurkan tanganmu. Pegang talinya. Sudah pegang belum? Pegang Lin Shen. Tarik aku. Angkat jangkar. Mundur. Rem kakinya macet, Lin Shen. Motornya kebakar. Nggak bisa ditarik lagi. Lauba, semuanya, bantu tarik. 1, 2, 3, tarik. Tarik. Jangan dilepas. Kalau dilepas, dia hilang. Kak Lin. Angka. Zhang Qiang, minum ini. Kalau bukan karena Lin Shen yang nekat menarikmu, kau pasti sudah jadi makanan ikan di dasar laut sekarang. Kak Lin, aku memang brengsek. Dulu aku serakah, dengar omongan Qin Tian. Menipu uang investasimu. Aku pantas mati. Aku memang pantas mati. Uang dulu, anggap saja aku beli pelajaran. Tapi hari ini, kau hampir saja membahayakan nyawa guru Zhang. Aku salah, aku benar-benar salah. Kak Lin, aku akan beritahu semua yang ku tahu. Meskipun Qin Tian sudah ditangkap, dia punya gudang rahasia. Di dalamnya ada lebih dari 30 jaring listrik tegangan tinggi dan belasan ton. Bahan kimia penangkap ikan. Di mana? Tepat di belakang Karang Zershu, di depot minyak tua itu. Paman kedua Su juga punya kuncinya. Mereka tadinya berencana, begitu badai berlalu, menyebarkan semua racun ini ke area konservasi ikan croaker kuning dan menghancurkan Teluk Bihai sepenuhnya. Agar pemerintah daerah bisa menyetujui pembangunan pabrik kimia. 2 orang berani-beraninya mau meracuni seluruh laut. Zhang Qiang, hapus air matamu. Pergi sekarang dan menyerahkan diri. Tunjukkan gudang ini. Itu akan dianggap sebagai jasamu. Kau bisa mengurangi beberapa tahun hukuman. Aku akan pergi sekarang. Kak Lin Shen, tunggu aku keluar. Aku akan mengabdi padamu. Aku pasti akan melunasi semua utangku padamu. Tidak perlu mengabdi. Setelah keluar, ikuti koperasi dengan jujur. Jaga perairan Teluk Bihai kita. Pelan-pelan, angkat ke sini. Lin Shen, semuanya ada di sini. 37 set inverter. 500 meter jaring listrik tembaga. Ini semua adalah pengakuan. Yang diberikan Su Zhendong secara sukarela semalaman untuk mendapatkan keringanan hukuman. Apakah bahan kimia di bawah gudang Zhang Qiang sudah dibersihkan? Sudah dibersihkan. Total 16 kotak bahan kimia. Truk pengangkut khusus dari stasiun lingkungan baru saja membawa kotak terakhir. Ini adalah tanda terima. Tidak ada satupun obat yang tersisa.
Semuanya dibawa untuk dimusnahkan tanpa membahayakan. Uang investasi Kak Shen dulu, uang yang Qin Tian berikan padaku, semua uang haram itu sudah kuserahkan. Siang ini aku akan menyerahkan diri. Berapa tahun pun hukumannya, aku terima. Zhang Qiang, kapal patroli koperasi masih butuh kamu. Loh, Kak Shen, aku pasti akan berubah jadi lebih baik. Nanti kalau aku sudah keluar, kita melaut lagi bersama. Aduh, Nak Lin. Apa Tuan Lin ada? Kakek Wang, ada apa ini? Nak Lin, Kami semua minta maaf padamu. Beberapa waktu lalu, kami termakan omongan Zhao Biao. Katanya keramba ikan ekologismu itu. Sengaja bikin kami rugi. dulu kami bodoh. Bahkan kami pernah merusak warungmu. Hari ini, kakek minta maaf padamu. Betul, Lin Shen, cepat ambil ini. Kami semua patungan 50.000 yuan untuk mengisi penuh tangki bensin kapal patroli koperasi. Kakek Wang, nenek, jangan begini. Dulu aku memang tidak menjelaskan dengan jelas pada kalian. Kalau budidaya ekologis itu butuh waktu lama untuk balik modal. Kalian butuh modalnya cepat. Aku mengerti. Mengerti apanya? Kami itu buta. Mulai sekarang di Teluk Bihai, Siapapun yang berani pakai jaring listrik lagi, tidak perlu koperasi yang bertindak. Kami yang udah tua-tua ini, yang pertama bakal gebukin dia pakai pikulan. Bener, jangan nyetrum ikan, jangan ngeracun ikan. melindungi Teluk Bihai itu sama aja? Menjaga rezeki kita sendiri. Lin Shen, Su King, deketan dikit, senyum dong. Nona Bai, jangan cuma sibuk foto-foto aja. Jaga baik-baik kameramu. Awas jatuh ke air, dimakan ikan. Jatuh ke air pun, aku bisa mancingnya lagi. Lin Shen, airnya indah banget hari ini. Setelah badai berlalu, dasar lautnya jadi lebih dalam. Suhu air 15 derajat. Ikan ceroaker kuning paling suka cuaca begini. Dengar apa? Ramai banget, kayak air mendidih di panci. Ribuan ikan lagi antre, menuju ke area perkembangbiakan kita. Suaranya kayak tabuhan genderang pas Imlek. Beneran? Ya ampun, indah banget suaranya. Lin Shen, kamu beneran menyelamatkan mereka. Kita menyelamatkannya bersama-sama. Selama laut ini enggak kering, ikan-ikan di Teluk Bihai nanti enggak akan pernah habis dari generasi ke generasi. Wakil Direktur Lin, nanti area koperasi ini, lautnya saya serahkan padamu. Setuju. Selama ada makanan, aku bisa mendengarkan suara bambu ini seumur hidup.